Apa yang tengah dialami Cristiano Ronaldo saat ini jelas menjadi sebuah ironi. Pasalnya, ia yang di awal kepulangannya ke MU disambut bak pahlawan, kini ia harus menerima kenyataan dianggap sebagai biang masalah. Meski begitu, kita semua pasti sepakat bila itu tak sepenuhnya salah Ronaldo. Sebab sehebat-hebatnya Ronaldo untuk mencetak gol, tentu bila ia tak mendapat suplai bola ya susah juga. Bagaimana tidak, di MU saat ini bisa dibilang hanya Bruno dan Pogba yang memiliki kapasitas itu. Berbanding terbalik ketika saat ia di Real Madrid, di mana saat itu ia 100% didukung oleh pemain tengah level top macam Modric, Casemiro, dan tentu saja sang maestro Toni Kroos. Khusus pria asal Jerman, seandainya bila lini tengah MU ada pemain sepertinya, tentu situasi akan berbeda, dan Ronaldo kemungkinan besar tak akan mengalami nestapa menyedihkan seperti saat ini. Untuk itu, inilah alasan mengapa jika Toni Kroos bermain di belakang Ronaldo, maka situasinya jelas akan berbeda. Sebagai salah satu tim tersukses di Eropa, terutama saat berada di bawah naungan Sir Alex Ferguson, miris rasanya melihat Manchester United saat ini yang tak lebih dari sekedar badut yang menjadi olok-olokan media di setiap akhir pekan. Ya, entah bagaimana ceritanya, MU yang sebenarnya bila dilihat dari kualitas pemain, khususnya musim ini, harusnya bisa bersaing di tangga juara, justru terjebak ke dalam lubang pesakitan. Terlebih dengan adanya Ronaldo yang terkenal akan kemampuannya mencetak gol, mengapa United malah terkesan sulit sekali mencetak gol? Ya, sebenarnya sah-sah saja para fans dari Setan Merah mengkritik pedas performa para pemain khususnya Ronaldo. Akan tetapi tak ada rasanya bila melihat sebagian besar para fans hanya menyalahkan CR7 seorang. Sebab bagaimanapun juga, kita harus melihat juga dari sudut pandang yang berbeda. Mengapa Ronaldo sulit sekali mencetak gol bagi United, terutama di 6 laga terakhir? Ya, sudah pasti masalahnya ada pada support. Tak perlu dijelaskan lagi bila Ronaldo seolah menjadi pesakitan yang diakibatkan ketidakmampuan rekannya dalam memberi bola matang kepadanya. Terlebih saat ini CR7 bermain di lini depan bersama barisan penyerang muda yang sebenarnya tidak jelek, namun egoisnya setengah mati. Namun yang harusnya menjadi sorotan adalah lini tengah. Ya, saat ini mungkin kita beranggapan bila Bruno Fernandes dan Paul Pogba adalah yang terbaik. Namun sebaik-baiknya mereka berdua, jelas akan sulit untuk bermain bila mereka berdua bermain bersama pemain mediocre. Terutama di posisi sebagai pivot atau gelandang yang bisa membagi bola dan menjaga kestabilan lini tengah dengan baik. Sebab selama ini, Pogba dan Bruno seolah bekerja dengan peran ganda, hingga membuat tugas mereka yang sebenarnya sedikit terhambat, yakni menyuplai Ronaldo. Nah, bandingkan ketika CR7 masih di Real Madrid, semua pemain kompak untuk menyuplai dirinya, terutama barisan lini tengah yang bermain luar biasa. Ya, nama-nama macam Luka Modric, Casemiro, dan Toni Kroos bisa dikatakan sebagai trio lini tengah paling lengkap saat ini. Khusus untuk Kroos, pria Jerman itu dianggap sebagai gelandang yang jago dalam membagi bola dan mengatur tempo. Hingga ketika itu, Ronaldo pun menjadi nyaman dalam bermain sebab ia tinggal menunggu saja kapan waktu yang tepat untuk menerima umpan. Hingga tak terasa ia telah mencetak 450 gol selama membela El Real. Nah, kalau di MU dia harus pontang-panting mencari bola sampai turun jauh ke bawah. Bahkan tak jarang ia jatuh bangun hanya untuk sekedar mencari bola. Dan endingnya jelas Ronaldo sangat sulit mencetak gol. Ya, bisa dikatakan Ronaldo butuh pemain macam Kroos yang bisa menstabilkan lini tengah sehingga Bruno dan Pogba bisa fokus memberi umpan kepadanya. Masalahnya, gelandang tengah MU saat ini macam Fred dan McTominay hanyalah pemain mediocre. Hal itu pun pernah disinggung oleh legenda Setan Merah, Roy Keane, bila MU tak akan pernah raih trofi bila keduanya masih mengisi pos lini tengah MU. Saya melihat pemain dua gelandang, McTominay adalah pemain yang jujur dan baik. Selain itu, mereka pun memiliki Fred. Namun, selama kedua pemain itu bermain di lini tengah Manchester United, maka mereka tidak akan memenangkan trofi besar apapun. Baiklah, mereka bisa mencapai final Liga Eropa, namun mereka bisa mencapai final karena mereka gagal di Liga Champions. Jangan sampai tertipu dengan fakta itu. Bagaimana bisa mereka melihat Fred dan McTominay dapat membawa MU kembali ke jalur gelar juara? Hal itu benar-benar berada di luar pemikiran saya, kata Keane mengutip dari Daily Mail. Senada dengan Roy Keane, mantan pemain Liverpool Dean Saunders juga mengatakan bila masalah utama Ronaldo di MU saat ini karena kualitas para gelandang yang tidak bisa memberi bola dengan baik kepada Ronaldo. Jika Anda bertanya kepada Ronaldo, siapa gelandang terburuk yang pernah bermain dengan Anda? Fred dan McTominay tidak akan jauh dari anggap itu.
Orang-orang mulai menuding CR7, tapi dia bermain dengan beberapa boneka, beberapa diantaranya tidak sepaham dengan dia. Ronaldo hanyalah korban di sana, ujar pria asal Wales itu dilansir dari Sportskida. Ya, dari sini sudah jelas bila Ronaldo bukanlah sebuah masalah. Sebab masalah sebenarnya ada pada barisan gelandang yang tak mampu memberikan umpan dengan baik kepada Ronaldo. Maka kita pun bisa setuju bila MU saat ini sangat butuh gelandang tengah dengan level seperti Toni Kroos untuk bisa membantu Ronaldo di lini depan. Sebab dalam 3 musim terakhir, Kroos adalah pemain dengan akurasi passing yang konsisten dengan rataan 94%. Terlebih, ia sejauh ini telah memiliki 150 assist di sepanjang karirnya di level klub. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai alasan mengapa jika Toni Kroos bermain di belakang Ronaldo maka situasinya jelas akan berbeda.